Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Islami, NIM 2051078. Jadi pada video kali ini kita itu mau ngejelasin hasil dari laporan praktikum kita terhadap salah satu bisnis grosir yang ada di Kota Balikpapan. Jadi harapannya melalui video ini kami itu bisa menyampaikan tentang bagaimana bisnis grosir konvensional itu bisa bertahan, mempertahankan keunggulannya dan menyusun strategi pemasaran di tengah padatnya persaingan di Balikpapan ini. Melalui analisis ini, kami harap kami bisa memberikan wawasan baru, perkembangan UMKM, serta merekomendasikan taktis bagi objek penelitian kami. Selanjutnya profil UMKM dan secara singkat dari objek penelitian kami. Jadi, toko HB Grosir ini merupakan salah satu pelaku usaha grosir konvensional yang terpercaya dan terlama di kawasan Kota Balikpapan. Lalu, HB Grosir juga memiliki posisi yang sangat strategis di kilometer 4,5 Balikpapan Utara. Menariknya, jika kita menelusuri akar dari usaha ini, pada generasi pertama terletak pada tahun 1962, di mana generasi pertama dari pemilik usaha ini menimba langsung ilmu niaga kepada salah satu pengusaha keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Utara. Sehingga akhirnya beliau berhasil mendirikan pabrik beras mandiri di Kota Makassar. Dengan jaringan distribusi keluarga yang kuat, bisnis ini melakukan ekspansi ke wilayah Kalimantan Timur dengan membuka toko fisik pertamanya di wilayah Pandansari, Balikpapan Barat. Lalu setelah melalui dinamika restrukturisasi aset keluarga, operasional bisnis ini sepenuhnya pindah ke kilometer 4,5 Balikpapan Utara. Saat ini, toko HB Grosir memiliki tujuan utama yaitu menjadi agen sembako yang paling bisa diandalkan, murah dan lengkap. Hal ini ditujukan untuk bisa membantu warung-warung kecil. Untuk mewujudkan hal itu, HB Grosir selalu memastikan stok barang tidak pernah kosong dan memberikan harga yang bersahabat kepada mitra-mitra warung kecil agar mereka tetap bisa untung. Lalu, HB Grosir kini memiliki barang dagangan yang jauh lebih beragam. Kalau dulu awalnya hanya memiliki produk seperti beras-beras yang diproduksi mandiri, kini HB Grosir memiliki produk seperti minyak goreng, mie instan, kopi instan, bahkan sampai berbagai macam jenis-jenis rokok dari agen-agen yang resmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisandel Erlangga dengan NIM 2051085. Jadi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ada metode penelitian. Jadi untuk menyusun analisis pemasaran yang efektif yang berbasis kondisi real di lapangan, kelompok kami itu melakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang relevan dengan skala UMKM saat ini. Kami melakukan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan secara langsung untuk melihat aktivitas sehari-hari di HB Grosir, penataan barang, dan juga perilaku konsumen yang belanja di HB Grosir ini. Terus juga kami melakukan sesi wawancara dengan narasumber kita, yaitu selaku pengelola dari HB Grosir sendiri, yaitu Reni Pramana. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah kita lakukan, kami memperoleh beberapa informasi seperti profil pelanggan, penetapan harga jual, kegiatan promosi mereka, kayak seperti apa sih HB Grosir ini mempromosikan barang dagangan mereka, dan juga yang terakhir ada kondisi hambatan dari operasional mereka seperti adanya human error dan masih banyak lagi. Selanjutnya, perkenalkan saya Nurul Sukmadul Hoiria, NIM 202511067. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung, kami mengidentifikasi beberapa temuan kunci yang menggambarkan operasional toko HB Grosir dan taktik pemasaran toko HB Grosir saat ini. Pertama, dari aspek pelanggan, jangkauan toko HB Grosir tidak hanya untuk melayani area lokal Balikpapan saja, tetapi juga untuk daerah Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak. Mayoritas dari pelanggan toko HB Grosir adalah pelaku UMKM, pemilik toko kelontong, atau pengecer retail. Kedua, dari aspek produk dan harga, toko HB Grosir berfokus pada penjualan kebutuhan pokok yang memiliki nilai perputaran tinggi. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pembelian produk terhadap pemasok dan biaya operasional usaha. Tiga, dari aspek tempat dan distribusi. Mayoritas pelanggan lebih memilih datang ke toko langsung untuk melakukan pembelian karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap harga yang toko berikan dan pelayanan yang toko berikan terhadap pelanggan.
Sementara itu untuk pengiriman keluar kota biasanya toko menggunakan sistem gandengan guna menekankan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang keempat ada aspek promosi. Program promosi yang paling efektif untuk meningkatkan volume penjualan adalah dengan memberikan diskon terhadap pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar serta memberikan bonus pada produk tertentu. Promosi-promosi yang diberikan disampaikan melalui media digital seperti WhatsApp broadcast, Instagram, dan bekerja sama dengan influencer lokal pada waktu tertentu. Kelima, tantangan yang dihadapi. Persaingan sesama toko grosir dan platform e-commerce menjadi tantangan utama bagi perusahaan. Selain itu, masih ada potensi kesalahan dari faktor human error dalam pengelolaan dan pencatatan stok barang. Selanjutnya adalah kendala dan rekomendasi strategi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Noval dengan NIM 2251092. Jadi berdasarkan seluruh identifikasi permasalahan inefisiensi operasional dan analisis baruan pemasaran yang telah kami jabarkan, kelompok kami merumuskan 4 poin usulan rekomendasi strategi yang dapat diaplikasikan oleh manajemen toko HB Grosir demi meningkatkan efisiensi dan profitabilitas masa depan. Yang pertama adalah optimalisasi sistem inventaris digital yang terintegrasi. Untuk memitigasi kendala kelalaian manusia atau human error dalam pencatatan stok, toko disarankan untuk meningkatkan sistem pencatatan manualnya ke aplikasi POS atau Point of Sales yang berbasis cloud yang memiliki fitur peringatan otomatis saat stok sudah menyentuh batas minimum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kehilangan potensi penjualan akibat kekosongan barang. Selanjutnya yang kedua adalah standarisasi program keanggotaan atau member system. Struktur program keanggotaan B2B yang sudah ada secara digital menggunakan aplikasi atau nomor WhatsApp yang interaktif. Berikan skema poin loyalitas yang dapat ditukar dengan potongan harga langsung atau hadiah pada akhir tahun untuk mengunci loyalitas warung kelontong mitra lama. Kemudian yang ketiga adalah formalisasi strategi edukasi pelanggan atau community marketing. Mengingat keunikan dari HB Grosir yang sering mengedukasi pemilik warung baru, toko dapat membuat grup komunitas mitra resmi via WhatsApp. Di grup ini toko bisa membagikan tips and trik berjualan, sekaligus menyebarkan katalog promo terbaru secara terjadwal. Selanjutnya yang keempat adalah penguatan konsistensi konten media sosial. Optimalkan akun Instagram HB Grosir dengan tidak hanya untuk mengandalkan influencer sesekali, melainkan dengan menyusun kalender konten bulanan yang rapi yang mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan produk private label beras HB. Perkenalkan, namaku Farel Alvareza dengan NIM 2251098. Jadi ya di sini aku ingin menjelaskan analisis pemasaran di toko HB Grosir menggunakan metode STP dan marketing mix 4P. Nah, yang pertama kali ingin kubahas itu di bagian STP. Nah, STP ini itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga itu positioning. Yang pertama yaitu di bagian segmentasi. Dari toko HB Grosir ini sendiri itu memiliki target pasar yang cukup besar, mulai dari pelanggan lokal hingga pelanggan dari luar kota. Contohnya itu seperti kota Samarinda, kota Banjarmasin, dan kota Pontianak. Konsumennya juga beragam, seperti pemilik toko kelontong, pedagang UMKM, dan konsumen rumah tangga yang membeli dalam jumlah besar. Dan yang kedua ini yaitu targeting. Dari toko HB Grosir ini juga memiliki target, yaitu pelaku usaha atau pemilik toko yang membeli barang untuk dijual kembali. Segmen ini dipilih karena dapat memberikan pembelian yang secara rutin dan juga menguntungkan bagi toko HB Grosir itu sendiri. Yang ketiga yaitu positioning. Dari toko HB Grosir ini ingin juga dikenal sebagai pusat grosir sembako yang lengkap, terpercaya, dan memiliki harga yang terjangkau.
Selain itu, toko ini juga membantu pelaku usaha atau pedagang-pedagang UMKM yang lain itu dengan memberikan edukasi dalam berjualan. Aku lanjut di bagian marketing mix 4P. Nah, di marketing mix 4P itu 4P-nya itu terdiri dari produk, price, lalu place, dan promotion. Nah, aku ingin ngebahas di bagian produk terlebih dahulu. Nah, untuk produk dari toko HB Grosir ini juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang lengkap dan selalu tersedia, termasuk produk merek mereka sendiri, yaitu beras HB. Nah, yang selanjutnya itu pada aspek harga. Nah, toko HB Grosir itu sendiri juga menerapkan harga yang cukup kompetitif dan memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar, sehingga lebih menarik bagi customer atau pelanggan-pelanggan dari HB Grosir itu sendiri. Nah, pada aspek tempat, lokasi dari toko HB Grosir ini juga strategis dan juga memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Nah, selain itu, pemesanan juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, sehingga lebih praktis. Dan pada aspek promosi, toko HB Grosir ini juga melakukan promosi secara langsung serta melalui media digital seperti WhatsApp broadcast. Jadi dapat disimpulkanlah bahwa strategi pemasaran yang diterapkan dari toko HB Grosir itu sudah cukup baik dalam menarik dan mempertahankan pelanggan-pelanggannya. Jadi sebagai kesimpulan akhir, toko HB Grosir yang berlokasi di Kilo 4 di Balikpapan Utara telah berhasil membangun fondasi reputasi bisnis yang sangat kokoh sejak tahun 1962 sampai dengan sekarang, dikarenakan dengan penjualan produk mereka dengan harga yang relatif murah dan juga kelengkapan produk yang dijual. Melalui integrasi digitalisasi manajemen operasional stok serta strategi pemasaran omnichannel yang konsisten, toko HB Grosir ini dipastikan akan tetap efektif, relevan, dan juga akan memimpin persaingan pasar grosir lokal yang ada di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Khairunisa Rahma, dan juga pihak manajemen dari HB Grosir atas keterbukaan dan ketersediaannya dalam riset ini. Dan saya Gesang Bilaki Erlangga, mewakili dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.